Halo semuanya. Halo. Balik lagi di J-Talk Podcast dan kali ini kita ada di episode 6 dan episode ini kita spesial banget karena kita ada special guest hari ini. Waduh, ini udah kelihatan sih wajah-wajahnya. Perlukah kita mengenalkannya lagi? Banyak lah yang udah kenal lah sama wajah ini lah. Udah di mana-mana ini wajahnya ini mah. Iya. Halo, selamat datang Hadi Wenas di sini, CCO dari Amarta. Ini panggilan akrabnya Wenas ya? Panggil Wenas saja. Ya. Oke, panggil Wenas. Thank you udah join sama kita hari ini. Thank you ya, bro. Thank you udah diundang, Bro Joni. Udah diundang Panda. Sama-sama. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol ke topik hari ini, gimana nih ya? Mau langsung tanya-tanya atau... Mungkin kenalan dulu kali ya, mungkin Wenas bisa share sedikit. Ya senam dulu lah, jangan langsung nyemplung. Basah. Iyalah. Biasanya anak langsung nyemplung aja udah. Stretching dulu. Nah, ini kenalan dulu lah. Iya, stretching dulu. Gimana? Oh, gua yang kenalan ya? Kenalan lah. Jadi siapa nih Bro Wenas nih, meskipun mukanya udah sering tampil di mana-mana, orang rata-rata udah tahu, tapi mungkin pengalamannya yang udah berjibun ini banyak orang yang masih belum tahu lah. Mungkin share biar sedikit. Afdol. Oke. Jadi gue actually anak kampung gitu dari Surabaya, Bonek lah ya. Bonek. Lahir di sana, gede di sana, SMA di Surabaya, habis itu beruntung sekolah di luar negeri 7 tahun gitu. Jadi sekolahnya mesin, pekerjaan pertamanya design engineer, habis itu kuliah di Wisconsin, lulus, dapat kerja, suruh pilih antara jadi rocket scientist atau software engineer. Gitu. Pilih software engineer, maaf mengecewakan karena duitnya lebih banyak. Jadi uang berbicara dong ya? That's very fair. Kan masih muda gitu, jadi BU. Oh ya. Gitu, ya. Betul. Jadi akhirnya tinggallah di Bay Area, di sana kerja jadi programmer buat Oracle. Terus at the same time keterima di Stanford gitu. Terus mikir kalau keterima di Stanford mungkin kalau daftar lagi belum tentu keterima gitu. Jadi akhirnya ya udah sekolah juga. So, ambillah kesempatan itu. S2-nya computer science gitu. Nah, di sana engineering lagi ya S2-nya ya. Science computer science. Yes, correct, engineering lagi. Jadi kalau misalnya satunya mesin sama komputer, kalau S2-nya komputer doang. Terus ya di sana karena Stanford mahal, jadi waktu itu it's probably the worst years of my life gitu. So about 2 plus years itu full time sekolah sama full time kerja gitu. Jadi kerjanya 60 jam per minggu and more, of course, depend on the cycle of the projects. And then sekolahnya ya ambil minimal 4-5 kelas gitu. Jadi lumayan padat ya? Lumayan padat, ya. Jadi setelah gue pikir-pikir, kalau misalnya rambut gue sekarang dikit, itu kayaknya dari tahun-tahun saat itu. Efeknya baru kelihatan sekarang. Efeknya sekarang. Gak apa-apa, bro. Rambut lu dikit, kalau rambut gue banyak, tapi banyak yang putih, bro. Udah. Dan habis lulus sekolah S2 komputer, gara-gara full-time school sama full-time kerjanya di bidang komputer, akhirnya gue enek sama komputer. So it's a bit ironic gitu kan. Jadi apply kerja, akhirnya gue ambil McKinsey di Indonesia. Gitu. Jadi udah gue mau jauh-jauh dari komputer lah gitu. Akhirnya terbanglah ke Indonesia, join McKinsey. Rencananya ya kalau McKinsey kan up or out ya. Jadi biasanya rata-rata orang 1,5-2 tahun. Kelamaan di sana, 7 tahun di sana. 7 tahun ya? Iya, 7 tahun di sana. Jadi ya gedenya di McKinsey lah ya. Jadi dari cuman engineer di McKinsey, pegang pabrik, pegang operations, pegang HR, marketing, sales, distribution, ya belajar di sana semua. 7 tahun di sana, and then startup pertama waktu keluar dari McKinsey itu di Zalora. So I was one of the co-founders di Zalora. Zalora.co.id, ya beli fashion lah ya di sana. Oh, sering dulu belanja di situ.
Sampai sekarang lah. Enggak, sekarang kan lu udah nggak di sono, bro. Makanya dia nggak belajar, Iya. bro. Oh, bagus. So, jadi startup pertama di Zalora, kerja sama investor Jerman. Nah, ini mulai nih, itu apa, exposure ke milenial ya, topik kita hari ini ya. Ya. Waktu di Zalora lah ya, pertama kali. Habis itu yang kedua, perusahaan sendiri namanya A-Commerce. Setelah itu dapat klien gede, konglomerat, itu apa, Grup Lipo. Terus akhirnya pindah ke Lipo, and then dapat kesempatan untuk nge-lead jadi CEO-nya Matahari Mall. Mataharimall.com ya? Mataharimall.com. Terus di sana 4 tahun. Sejak tahun lalu, saya jadi Chief Commercial di Amarta. Ya. Jadi Amarta itu fintech. Jadi sekarang ini kayak apa ya? Setiap kali pindah belajar hal yang baru lah ya. Jadi dari fashion, udah gitu pergudangan, logistik, udah gitu e-commerce, end-to-end, jualan semua, jualan baju, terus sekarang akhirnya fintech. Nah, kalau Amarta sendiri, fintechnya lumayan unik, jadi kita P2P, P-nya mungkin pendananya itu ya mungkin 11-12 sama yang lain, tapi yang didanai itu yang bikin kita beda, jadi kita hanya menyalurkan modal usaha, hanya ibu-ibu, hanya desa-desa. Gitu. Jadi kalau cowok mau minta pinjaman ke Amarta nggak dapat gitu. Waduh, udah disaring duluan ya, harus ibu-ibu. Cewek kita saring juga. Oh, masih gadis nggak bisa, harus sudah married gitu. Aduh. Dan harus di desa. Ini usaha aku gimana nih? Gitu. Aku pindah ini ke desa dulu. Udah minta gitu, fiancé, oh boleh lah ini hampir. Oke, berarti berpindah-pindah kerjanya dari 7 tahun di consulting, terus pindah ke tadi e-commerce ya? Ya. Terus ngomong berapa lama gitu ya? Karena actually pindahnya bukan 1 bulan 2 bulan pindah, bukan seperti itu. Jadi udah tahunan. Iya, tahunan. Tapi kan pasti ada hal-hal baru yang berbeda dong. Ya 40 udah lewat lah ya. Nggak kelihatan. Itu nggak perlu ngomong, tadi justru nggak mau nanya. Nggak apa-apa, nanti kita edit tenang. Ini tenang bro, lu masih milenial juga kok bro. Amin, alhamdulillah. Nah itu aku pengen tanya challenge-nya tuh apa ya? Pasti kan beda-beda, biarpun apalagi udah bertahun-tahun di consulting dulu, terus bertahun-tahun di tadi di Zalora, terus bertahun-tahun lagi di Mataharimall.com, dan sekarang pindah ke Amarta, itu kan pasti beda-beda semua gitu. Yes, iya. Challenge-nya apa ya? So, kan orang itu sukanya beda-beda gitu. Jadi memang what drives me the most itu my eagerness to keep learning itu sangat besar, mungkin terlalu besar gitu. Jadi nyari itu selalu yang challenge-nya besar, learning-nya paling besar, and then I ask myself, is this a role that only Wenas can do gitu? Baru pindah gitu. Jadi agak-agak sadistik ya katanya, SNM atau apa tuh, istilah-istilah milenialnya gue nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya yang cari yang gampang-gampang, yang udah pernah sebelumnya, itu nggak demen. Gitu. Jadi emang demennya cari yang... Oh, jadi emang demennya suka yang men-challenge diri sendiri. Apalagi kan kayak misalnya Zalora itu kan gimana caranya dia bisa jadi yang sangat dikenal orang kan pada saat itu. Itu pertama kali kan nggak ada kayak iya. Belanja online kan boro-boro, apalagi belanja baju online bisa deh. Ya. Oh dulu itu aku masih gaptek loh, ini Zalora apa nih ya? Klik tuh bingung juga tuh, sempet lah. Dulu tapi sampai sekarang udah terkenal banget. Sekarang oke lah. Dulu waktu pertama kali bikin online marketingnya. Orang nggak bisa ngomong Zalora ya, nggak bisa. Jalola. Iya, nggak bisa. Z-nya, nama pakai Z kan cuma Zara doang. Ya. Sangat jarang lah itulah dulu. Dan itu masih benar-benar di awal-awal waktu e-commerce baru mulai lah ya. Dan online fashion itu benar-benar baru mulai. Awal-awal tahun 2012 ya. Sekitar 10 tahun yang lalu kali, lebih lah ya. 2012, 8 tahun yang lalu. Ya. So, jadi emang learning is very much number one priority untuk aku gitu. Jadi kalau pindah carinya yang learningnya paling banyak. Nah terus kalau misalnya lu sendiri gitu kerja
benar kan mimpin perusahaan-perusahaan startup gini ya? Dan you say that learning is one of the key things, right? Right. Emang lu berasa bahwa belajar kerja sama milenial itu lu jadi banyak belajar banyak atau bagaimana tuh? Yes, belajar banyak lah ya. Because I think there's a good and bad things lah. Ini kalau misalnya if I were to compare millennial generation sama generation saya, unfortunately itu apa generation X gitu kan. So I have this analogy. Jadi kalau misalnya generation X nih, bos bilang gitu, loncat gitu, and then ya loncat. Yes sir, and then jump gitu kan. Millennials loncat. Kenapa? Kenapa? Ya sih? Kan? Gitu, contohin dong, gitu. Bener. Kita pasti nanya. Gitu. So there is reason for everything. You know, there's good and bad lah, gitu kan. Jadinya ya the good things is I like their openness ya. Jadi maksudnya kayak, oh yang muda belum tentu paling bontot, yang muda belum tentu paling pelan. Lu bisa belum tentu next time atau setahun lagi, gua nggak bisa lebih bisa dari lu. So that's a millennial mindset, very open-minded gitu kan. Which I like the most about working with millennials itu, they very open-minded. Fail, coba lagi gitu kan. Versus on the other hand, mungkin things that typically could be improved, ya baperan. Baperan, iya. Nggak bisa diomelin dikit ya, bro. Diomelin dikit langsung, cuti lah besok saya. Langsung berhenti. Ini kalau cuti, tau resign aja. Langsung berhenti, iya. Jadi mungkin opsinya banyak gitu kan. Gue nggak perlu kerja sama lu, gue bisa bikin jadi YouTuber sendiri gitu. Gue nggak perlu punya knowledge, gue bisa jadi podcaster gitu kan. Jadi maksudnya opsinya banyak, jadi mereka ya naturally ya karena opsinya banyak ya gue gak butuh bos gitu kan, gue gak butuh perusahaan ini gitu, perusahaan ini yang butuh gue, jadi mindsetnya agak seperti itu gitu. Open mindednya bagus, ini baperan, terus jadi kalau misalnya dikasih feedback itu sakit hatinya terlalu dalam ya, padahal ya tapi on the other hand just to balance it, gue bonek ya gitu, jadi kalau misalnya ngomong itu memang pada dasarnya agak-agak jelek gitu, menusuk gitu. Kalau yang udah biasa sih biasa aja gitu. Iya. Nah, terus cara handle-nya gimana tuh? Maksudnya kan mereka pada baperan nih, terus lu ngelitnya pasti susah-susah gampang lah ya. Susah-susah gampang, benar. Oh ya, karena baperan sama opsinya banyak, jadi salah satu tips atau triksnya leader itu harus banyak explaining sama ini, pokoknya itu jauh lebih sering lah gitu. Lu mesti gini, pada diem dikit, pada diem, itu lo pokokin gitu. Jadi kalau misalnya Generation X dipuji sebulan sekali, millennials kalau bisa seminggu sekali, kalau bisa tiap hari, lu puji tiap hari lah. Gitu. Jadi ini pujinya 10 kali, kasih feedbacknya sekali lah gitu lah ya. Dia pok-pok tiap hari tapi nggak sampai pak-pak gitu kan. No, so feedback. So feedback I think ini ya it's very important ya. Jadi buat development siapapun di generasi manapun lah ya. Jadi what I do is jadi karena gue udah umur segini, udah pengalaman segitu, basically gue udah lewat masa labil dalam arti I think I should change my personality, I should become a better leader, bla bla bla. Gue udah lewat itu. Basically I'm very comfortable with who I am, my style gitu kan. But it doesn't mean that my style must work with everyone, enggak juga gitu. So what I do is I set expectation at the beginning. Ya, jadi semua tim di mana gue pertama kali kerja sama mereka itu gue always do two things. Number one itu personality gue dan personality mereka gue suruh ambil personality test actually. Ya karena gue dari McKinsey kita pakai MBTI. Yang terkenal di luar sana ada di ISC bla 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 ya terserah apalah. Kalau gua katamnya itu MBTI, Myers-Briggs test indicator gitu kan. Jadi semua anak-anak gua atau peers itu gua suruh ambil MBTI semua. Ambil MBTI, habis itu meeting pertama kali, then gua share MBTI gua, dia share MBTI dia, then gua share norma-normanya gitu. Nah itu kan yang general dulu ya. MBTI works for everyone. Jadi misalnya gue introvert, dia extrovert. Gue details oriented, dia itu high level. Terus biasanya yang bentrok, gue rasional, dia feeling. Nah itu yang biasanya kelasnya paling gede di sana gitu. Jadi gue ngomong biasa aja, muka gue lurus gitu. Terus di sana,
Tuh, kok muka dia lurus ya? Oh, dia marahin orang tapi mukanya lurus ya? Iya kan, salah Kok ya. dia nggak ada senyumnya ya? Nggak ada senyumnya gitu kan. Nah, itu biasanya sama yang terakhir itu dimensi organized sama unorganized. Nah, dari sana kan udah mulai tahu nih. Jadi, kalau misalnya udah ambil MBTI, basically potential konfliknya di mana udah di-identify earlier. Gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi soal personality ya. And then how different personalities work each other. Jadi gue selalu share itu berulang-ulang. Jadi tiap kali ada tim baru, gue selalu suruh mereka ambil tes. Gue ambil tes ulang. Udah gitu kita share di satu ruangan. Dan gue share norma-norma potential konfliknya itu gimana. Jadi mereka bisa tahu juga ya bosnya kayak gimana personality-nya gitu. Sama their peers juga actually. Rekan-rekannya juga gitu. Benar, gitu kan. Malah biasanya ada realization. Dalam arti kayak ya mungkin gue terlalu scientific dalam menangani ini, tapi dari tim juga merasa itu berguna juga. Oh ternyata kita itu ribet gara-gara lu introvert, gue extrovert. Makanya lu tiap kali gue ajak makan nggak mau gitu. Bukannya lu nggak suka sama gue, emang lu nggak suka makan bareng-bareng gitu. Benar. Jadi untuk menghindari itu ya, meminimalisir lah. Udah tahu kan, oh lu introvert, extrovert. Oh lu feeling, berarti gue ngomong hati-hati dikit dong gitu kan. Supaya tidak hard. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gue set itu expectation-nya kerja sama gue. Gitu. Biasanya ya di sana basically apa adanya lah. I think it's good to be, agama gue cuma satu sih kalau working with others, sincerity, tulus gitu. So basically gue bilang gue banyak kekurangan, banyak kelebihan. Nah kelebihan gue ini, kekurangan gue ini. Nah biasanya kekurangan gue salah satu contohnya kelebihan gue speed, cepet banget gue gitu. Kekurangan gue nggak sabar, sama sekali nggak sabar. So jadi let's say kalau misalnya kita meeting hari ini, gue expect you do it by default langsung hari ini atau besok gitu. Kalau lu ada kerjaan banyak, lu bilang ke gue jadi gue tahu. Karena kalau enggak, gue nggak tahu. Gue expect lu langsung kerjain. Besok gue udah tanyain lagi gitu. Bukannya I want to make your life miserable, tapi memang by default karena udah pengalaman kayak ada antrian gitu di otak gitu. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya besok gue tanyain 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana, 5 mana gitu kan. Terus waduh lu nggak tahu ya kerjaan gue banyak. Lu kalau lu nggak bilang, gue nggak tahu gitu kan. Iya, emang kita paranormal. Nah, so things like that lah ya. That by the way that resonates very well with me by the way. Ya kan kamu juga gitu. Ya, gitu kan. Jadi biasanya kalau yang kerja sama gue itu speed expectation itu di align dulu. Udah gitu ini feedback expectation gitu. Jadi gue bilang gue orang Surabaya, tetangga gue Madura, muka gue casing gue doang Cina gitu. Jadi ya sorry sebelumnya gitu kan. Jadi nothing personal, gue cuman pengen lu develop. Jadi yang buat gue bangga itu kalau misalnya orang before and after kerja sama gue itu ada deltanya. Maksudnya improvementnya, dan improvementnya makin besar, gue nggak peduli lu demen atau nggak sama gue, itu secondary. Buat gue itu yang membanggakan atau make myself proud lah. Gitu. Nah biasanya setelah di set itu, and then mereka kan pasti nanya tuh kan, I mean by now I built quite a reputation gitu. Mereka nanya sama temen-temennya yang dulu pernah kerja sama gue, pada lain-lain gitu. Ya, it calm everyone down. Gitu. Terus yang ketiga biasanya gue bilang, kalau gue nggak pernah kerja sama lu, pasti butuh kalibrasi. Ya. Defaultnya karena kita kerja di dunia startup, defaultnya lu gue tempel dulu. Karena gue nggak tahu dan I cannot afford to fail. Beda. Jadi maksudnya nggak ada tuh, it's okay fail the first time, the second one okay gitu. Nah kita di startup, kita di tech industry, which is very fast. Gitu. Itu kalau fail sekali, itu mampus ada yang sikat lu dari belakang gitu kan. I mean at the end of the day, we have shareholders that we have to be responsible to gitu. Yeah. We're accountable to lah gitu. Jadi memang beda sama let's say kalau misalnya company udah stable, ya udah lu coba dulu lah. Fail dulu nggak apa-apa. Nah kalau kita nggak ada room to fail karena dunianya doesn't have the room to fail. Jadi ya defaultnya ditempel. Karena kalau misalnya ditempel setelah kalibrasi, oh ternyata udah align ekspektasinya, ya gua lepasin gitu kan. Ya terserah lu. Tapi kalau belum kalibrasi, kalau gua nggak tahu lu, gua tempel dulu, unfortunately gitu. Tapi kalau kayak gitu bukannya malah dari
banyak kalau orang atau dari millennials itu malah sebenarnya nggak gitu happy ya, karena kan balik ya. Tadi kan salah satu karakteristiknya misalnya kan kayak free soul, maunya begini, maunya begitu, banyak nanya dan lain-lain. Kalau kayak lu gituin kan malah kesannya itu seakan-akan kayak micromanaging ya. Jadi malah, ini gimana sih, ini bos gue kok rese banget sih, gini, nanya gitu, apa segala macam gitu. Itu gimana tuh kalau ini? Lu mungkin bisa share sedikit. Iya, kalau misalnya ada orang yang mau defaultnya kayak gitu, nggak apa-apa. Gue cek di tengah sebelum habis kerjaannya. Gue nggak akan biarin dia habis dulu, karena kalau dia biarin habis, gue buang waktu 2,5 kali. Jadi benar-benar balik set the right expectation di awal. Yeah, kalau dia model kayak gitu ya kita langsung ngomong, oke, fine, 2 weeks, gue checkpoint ya, 1 minggu ya, kurang lebih begitu. Benar. Dan gue jelasin ya, karena kita nggak pernah kerja bareng. Kalau misalnya memang once we calibrate ya, you can do your own things. Benar. Jadi it's a masalah default ya. Ada leaders yang defaultnya hands off dulu. Kalau lu ada kekurangan baru gua tempel gitu kan. Tapi masalahnya kalau di startup lu ada kekurangan itu shareholder udah pada marah-marah. Ya, benar. Gitu. Karena kita di expect-nya grow double digit every month gitu kan. Lu kalau grow double digit every month berarti every week is treasure. Kalau misalnya lu target 20% aja, berarti every week harus grow 5% at least. Lu kalau misalnya kasih dia kasih dia room tapi nggak tahu ekspektasinya atau belum kalibrasi, dia kalau flat, kalau negatif, mampus lu, kagak bisa recover. And then the next thing you know, 1 month gone. And so it's a bit inilah apa. But startup is not for everyone juga ya. Jadi maksudnya startup requires a certain mentality gitu. Jadi emang kalau dibilang capek, tapi dari sisi lainnya ya seru ya. So it depends on what you want gitu kan at the end of the day. Right. Nah, lu sendiri kan pasti kan pernah ini ya, pasti pernah punya anak buah yang bukan millennials lah, dan pasti pernah punya anak buah juga yang lebih tua dari lu lah. Yes. Gen X. Ya, atau mungkin even older than Gen X or whatever it is, right? Nah itu. Ya kalau kamu nyebutnya apa? Kasih tahu Enas. Kolonial, generasi kolonial. Lalu gimana tuh kalau itu? Iya. Kalau kerja sama kolonial? Apalagi kan model-model bonek ya, lu kalau pasti kan salah satu, at least gue juga I share the same feeling, right? Jadi maksudnya kalau lu langsung main hantem hajar gitu kan ngomong apa adanya AA, BB gitu lempeng gitu ya, sama orang yang generasi kolonial yang mungkin udah pengalaman, I don't know, right? 20 years and all that, wah lu ribet tuh bro, kalau kayak gitu. Nah itu gimana tuh? Nah. Kan yang baper nggak cuma millennials doang, kadang kolonial malah lebih baper lagi tuh. Enggak, actually kalau misalnya yang kolonial itu nggak baper. Tapi dia ini nusuk dari belakang, agak beda. Waduh, itu lebih sakit. Jadi mainnya ke atas, gitu. Mainnya lebih cantik lah ya. Tapi gue lebih enak sih. Jadi lu kalau ditusuk dari belakang cuma enak doang, belum berdarah ya bro? No, I mean after sometimes ya, I mean the people who knows me ya, kalau gue buka baju gue ini baret-baretan tusuk-tusukan mah udah banyak. Udah kayak ini. Udah nggak ada space-nya lagi kayaknya yang masih mulus. Gladiator lah, udah biasa aja gitu. Luar biasa. But yes, you at the end of the day kan, let's say the art of working with someone else. Nah ini gue belajar di begini. Ya. Gua itu orangnya introvert, habis itu rasional. Jadi kalau misalnya tanya, lu mau temenan sama orang ini nggak? Biasa aja gua, karena gua introvert. Temen gua udah cukup happy. Temen gua yang baik sama gua udah ceritain semua, dia ceritain semua. Jadi udah cukup ini. Tapi let's say one day I met this professor, I call it, a senior partner di McKinsey. Dia bilang, the art is you must be curious about him atau her. There's got to be at least one thing that he or she can do better than you. Nah, itu gue masukin tuh, gue program di sini gue masukin gitu. Jadi sesebel-sebelnya gue sama orang itu, kolonial atau milenial by default gue tertarik karena ya, mereka itu wawasannya sangat banyak banget gitu kan. Sangat wide lah, wide gitu. Tapi kalau misalnya kolonial itu sangat deep gitu. Jadi then if I switch it,
There's gotta be something that I can learn from this guy. Nah, tadi kan, tiap-tiap orang kan berbeda. Kalau gue kan learning-nya kan. Jadi learning gue curiosity. Nah, muka gue jadi bisa tulus untuk curious about him or her. Jadi itu di mindset-nya dulu. Gue sebelum nyuruh-nyuruh dia atau apa, gue harus curious soal dia dulu. Gitu. Kalau mungkin lebih gampang karena tahunya banyak, jadi seru lah gitu. Tapi kalau bahasanya jualan, kita artinya listen to your customer lah ya. Listen to your customer first, baru lo offer your inilah, gitulah ya. Yes and no, tapi maksudnya I do some research about, jadi gue pengen tahu kira-kira itu dia dalamnya di mana yang gue bisa belajar gitu. And then I let him or her talk on that lah gitu. Jadi ya kan tadi kan gue bilang kalau lu sincere itu everything becomes natural gitu kan. Lu sincerely curious about the other person. Then you start asking questions apa, tapi nggak fake semua gitu loh. Benar. That's one thing ya. Jadi maksudnya chemistry-nya, mindset-nya bisa seperti itu gitu kan. Nah soal bagi-bagi kerjaan itu sih sama aja ya. Jadi maksudnya setting the right expectation, personalities-nya seperti apa, setting the right expectation. Bedanya mungkin kalau colonials kan, kalau millennials mungkin karena gue mau save time, gue hajar aja gitu kan misalnya. Gitu. Sorry ya, tapi maksudnya ya it is what it is unfortunately gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya colonials, I'm aligning on what matters to me gitu. Jadi gue orangnya detail, mungkin Joni tahu lah gitu. Jadi kalau misalnya dia ngomongin kerjaan gitu kan, by default di organisasi gue, bos-bosnya itu atau leader-leadernya tangannya kotor. Gitu. Jadi itu udah filter dulu. Yang tangannya nggak kotor, gue nggak mau kerja bareng. Kalau tangannya nggak kotor, berarti mulutnya yang kotor. Ngomongnya kebanyakan jadi. Ya. Jadi itu nggak cocok sama gue gitu kan. Jadi maksudnya kan berarti ya itu tisu bro, kalau mulutnya kotor kasih tisu. Lapin tisu basah, kalau nggak kepret. nggak apa, it's not my forte lah gitu. I mean they do other things lah. Kalau misalnya di organisasi gua ya defaultnya tangannya kotor gitu kan. Nah kalau misalnya tangannya kotor, basically then we align on the what matters in the job. Jadi matrix yang matters apa gitu kan. Jadi gue tanyain, kalau misalnya lo, how do you measure it gitu. Sama satu lagi yang penting buat gue rhythm. I call it rhythm. Jadi lu cek seberapa sering, lu meeting sama tim lu seberapa sering. Jadi ritme, I call it ritme gitu. Nah di ritme itu aku align yang penting apa, yang menurut dia penting apa, yang menurut kita penting apa. Kalau misalnya beda, dilurusin. Kenapa menurut lu itu penting? Kalau menurut gue ini, gitu. Can we have a common ground di sana? Nah, yang what I like about colonials they are mature. Dalam arti lebih nggak baper, jadi bisa diajak ngomong gitu. Lebih bisa lah maksudnya, gitu kan. Pengalaman kan juga lebih banyak gitu kan. So, jadi justru colonials lebih bisa diajak ngomong ya dibandingin sama millennials gitu. Bukan lebih bisa diajak ngomong. Ditanyain perspektifnya dia ada. Karena pengalamannya gitu. Yes, correct. Kalau millennials kan baru kemana-mana gitu, dalam di sana. Jadi agak beda approach-nya gitu. But at the end kan tadi kan aligning personalities, setting the right expectation. Nah ini kalau misalnya sama yang udah orang yang lebih pengalaman dari kita, aligning priorities itu penting. Aligning priorities. So, but yeah, bear in mind kalau misalnya colonials memang by default is less moldable. So he has a certain way of doing things. Jadi dari kita tinggal lihat bagusnya apa, kurangnya apa, dan you complement di yang kurang, udah gitu doang. Karena udah build certain habit lah. Yes. Jadi kalau misalnya kebiasaan yang dia lakukan gitu kan. Kalau harap dia berubah nggak? Itu by default lu capek gitu. Jadi mendingan lu complement aja gitu. Nah, itu at least default dari gua ya. Actually, I enjoy working with both lah ya. And then in some, let's say, gua kan naturally aggressive gitu. Jadi memang kalau misalnya orang-orang yang colonials itu kan
can give can ground me down a little bit, jadi lebih balance gitu lah. So I see them as a complementary to my strengths gitu. Jadi gue maksudnya ground you down gimana tuh? Ground. Keep me grounded gitu kan. Lebih tenang lah. Iya, supaya nggak hajar bleh gitu. Meledak. Iya. Itu ada kalanya ya waktu kayak di company gue yang kedua gitu. Kalau misalnya gue lagi marah gitu, itu the whole company looking down on computer, silent gitu. Terus ternyata takut dipanggil ya? Mereka nge-Skype satu sama lain gitu. Zaman itu masih Skype-Skypean gitu kan. Siapa tuh yang kena? Langsung jadi gosip kantor tuh. Siapa tuh yang kena? Terus bisa, oh bentar lagi giliran lu nih. Yeah, so but that was a past lah. Right now, I grew as well gitu. I grew up as well. Yes. Oke, dari tadi kita bahas soal millennials yang kerja di startup ya, kurang lebih. Cuma kalau menurut sisi pandangnya Wena sendiri nih, kalau anak-anak millennials dengan tadi yang katanya pemikirannya wide banget, banyak nanya, banyak ide, dan lain-lain. Millennials tuh lebih cocok kerja di startup atau di kantor yang formal gitu? It's not about the millennials, but it's about the individual sih. Dia lagi di fase. Iya sih, balik lagi ke individunya sih ya. Lagi di fase mana ya? Gitu. Lagi di fase mana di hidup gitu kan ya. Jadi ada yang fase labil. Gua nggak tahu gua jagonya apa. Nah, itu. Gimana? Nah, itu startup cocok. Hah? Oh, gitu. Why? Ya, kalau dia nggak tahu kemana atau mau ngapain, itu kalau di startup itu most likely kerjaannya lu di hire as a marketing analyst. Ntar lu ngerjain logistik. Tapi bisa ngerjain yang lain. Iya, benar. Gitu kan? Lu gak ada lah. Apa lu mau ada? Kalau di startup kan bisa tuh misalnya, lu di divisi marketing. Udah gitu, Pak kayaknya pengen belajar gudang deh. Ya udah lu ke operations. Ya kapan Pak? Ya 2 minggu transisi lah. Gitu kan. Nggak ya tahun depan nanti gua siapin career path-nya dulu ke sana. Amin, nggak pakai gitu ya. Lu mau belajar sono ya udah ke sono. Kerjaan lu di handover ya lu ke sono gitu. Nah, itu enak gitu. Tapi kalau misalnya ini masalah ini ya Pak, personality ya. Kalau misalnya sukanya kalau udah yang stabil, suka yang gue jagonya marketing, gue mau belajar marketing online. Nah ya itu mau corporate atau startup bisa. Ya. Terus kalau misalnya yang suka, aduh ini lembur nggak jelas, kerjaan kadang ada, kadang nganggur. Nah, yang stabil-stabil lebih cocok korporat. Ya korporat ya tenggo lah ya. Ya. Iya benar. Kalau startup kan ntar bisa tahu-tahu sampai malam, tahu-tahu di rumah ada kerjaan gitu ya. Iya, di e-commerce itu kalau namanya Harbolnas itu 12 itu tidur di kantor. Masih untung ada tidur. Kalau tidur gitu tidurnya gantian, shift-shiftan gantian tidurnya. Nggak boleh semuanya tidur, shift-shiftan. Jagain itu. Jadi itu personality. Tapi juga ada misalnya terkait sama fase lah. Kalau misalnya lu fase yang mau ya intinya lu mau cari duit sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Ya mungkin startup bisa lah ya startup. Karena kalau lu perform naiknya cepet gitu. Karir pathnya nggak ada. Tapi nggak ada itu kan bisa jadi kalau lu perform ya sangat fleksibel gitu kan. Lu dipromote setahun 2 kali juga bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya lu join bank A, bank B gitu, lu dipromote setahun 2 kali. Ya, good luck lah ya. When the ice melts probably. Kayaknya startup lebih menarik ya. Iya. No, corporate stabil ya. Jadi maksudnya badai menerjang, layoff, ya mungkin ada tapi kalau misalnya startup nentuin layoff, COVID, seminggu, 2 minggu, jeger gitu. Kalau misalnya korporat nggak bisa. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak, jadi kesimpulannya pembahasan kita hari ini adalah? Ini deh, mungkin kalau misalnya kan, jadi kan dari tadi kan lu udah cerita panjang nih, ngobrol udah banyak lah.
Cuman kan buat teman-teman yang ngedengerin kan mungkin ada beberapa tips lah ya buat mereka yang mungkin aspired mau jadi kayak lu, mau bisa sukses gitu kan in the digital business atau in the startup industries, working with the different type of people and all that, right? Mungkin lo bisa share beberapa tips lah buat teman-teman yang dengerin lah mungkin ya. Gitu. Ya, silakan. Tips ya. Audiensnya banyakan millennials atau banyakan colonials atau generation X kayak gue? Banyakan millennials. Millennials sih. Banyakan millennials, okay. Yeah. No, I think millennials. I mean, the future is in your hand, yeah. So, really, I mean, it's. I have 2 daughters, and I keep reminding myself that my daughters will be competing with robots. My daughters will be competing with robots, gitu. Jadi kalau misalnya cuma ngadu-ngadu pinter, itu nggak mungkin menang humans. Because secara logik, begitu udah dimasukin komputer pasti menang kan. Gua sekarang berapa millennials yang bisa perkalian 3 digit kali 3 digit gitu. Ya, kalau dulu kita generation X masih pakai sempoa. Iya benar, masih pakai otak. Itulah gitu kan. Sekarang pada kalkulator semua. Suruh iya. 1, 2, 3 kali 3, 4, 5, ayo siapa yang bisa gitu kan. Mungkin paling bisa dihitung dengan jari gitu. So anyway, so I think what you're good at millennials, be open-minded and be creative. I think you need to keep it up. You need to keep it up because that's how you will compete with robots in the future. Because creativity, feeling itu something yang robots itu ya masih belum bisa dilogikkan gitu kan. So you need to keep it up gitu. And then to ground you down itu ini ya bapernya dikurangin lah ya. Jadi I think let's focus on what you wish to learn. Let's say every day gitu. Misalnya lu nggak suka sama Johnny. Banyak tuh bro. Bukan Johnny ini gitu, Johnny yang lain. Nggak suka sama Johnny gitu. Tapi itu dikesampingkan, dan lu fokus ke gue dari Johnny bisa belajar apa gitu. Ya. Udah fokus di sana. Jadi bapernya dikurangin, belajarnya ditambahin. Nah itu enak gitu. And then I think your future will be bright. Gitu. Itu the one thing ya. Another thing I think I learned it along the way ya. It's important to know that the effort doesn't guarantee the result. The effort and the results are 2 different things gitu. Because ada saying yang bilang, oh the results won't lie, blah blah blah. No, at the end of the day, no matter how hard you work, and you must work as hard as possible, but the output itu terserah Tuhan, bukan di dalam kontrol lu gitu kan. Tapi bukan berarti lu tidak mau karena resultnya terserah Tuhan, ya gue berarti nggak usah berusaha. Itu completely wrong gitu. Justru supaya lu nggak belajar lama-lama, langsung kesimpulannya, always go all out in everything you do, but then remind yourself that the output terserah Tuhan. Jadi supaya lu nggak sombong dan nggak berharap dari sana, harus dilepasin. Nah kalau gitu hidup enak. Gitu. Jadi misalnya nih lu failure lah ya, you do something, udah work as hard, belajar ujian, nggak taunya gagal gitu. Nggak apa-apa. All you need to do is ask yourself, have you tried hard enough? If you tried the hardest, move on. Udah. Bukan buat lu, move on. Jadi hidup simple, garis lurus ke depan doang. So that's I think takeaways buat millennials supaya belajarnya nggak usah nunggu umur 30-an, umur 20-an udah pakai itu, and then go speed up and lead the future for all of us. Wenas, gue mau nanya satu. Yo. Lu suka baca buku nggak? Ngantuk gua kalau baca buku. Jadi lu banyak kan kalau belajar itu ilmunya dari mana? Kan sekarang kan lu kan banyak sharing nih, cerita ngajarin orang dan segala macam. Tapi lu sendiri, how can you basically continuously improving yourself and learning and all that, right? Iya, gue baca buku, tapi mungkin tidak seintensif orang-orang yang lain gitu. Jadi gue nggak, I wouldn't be qualified to say it's like my source of knowledge is reading, no. Gitu. My source of knowledge is my hands are dirty, then my hands are a lot of wounds. Okay. Yeah. Jadi benar-benar dari experience lah ya. Ya ada yang belajar. Iya belajar buku dikit, tapi actionnya lebih banyak kalau gue. Oke. Yes, correct. Tapi ya itu lebih costly lah. Tapi buat gue kayaknya enak loh. Lebih cocok. Itu my personal questions lah. So,
sorry ini ngobrol santai dikit ya bro. Soalnya kan gue ngeliatin kan banyak tuh orang-orang yang suka misalnya gue target seminggu baca buku segini. Kemarin gue juga ketemu sama orang yang bilang gue mesti baca 25 buku ini. Banyak lah, ada yang gue ngeliat di story gue bilang gue sekarang lagi target bulan ini baca ini. Dan semua tuh kayak self improvement book. Jadi gue kadang-kadang suka penasaran aja gitu orang-orang kayak lu itu gimana gitu. Apa lu juga melakukan hal yang sama atau gimana gitu. By the way, kalau misalnya lu baca buku nggak ngantuk, I think you should read books ya. Tapi masalahnya gue baca buku ngantuk gitu aja. Jadi yang nggak ngantuk itu gue baca Naruto, One Piece, Bleach. Gue hari kerja dikurangin gitu kan. Terus gue nganggur kan. Iya. Terus gue nganggur, gue mau ngurangin expense. Gue homeschool anak gue sendiri. Gitu. Gue research 2 hari, ya research gimana? Ya baca. Tapi gue nggak bisa kayak research bertahun-tahun gitu, kagak bisa gitu. Jadi gue research, kontak temen yang udah homeschooling. Begitu gue memutuskan, gue beli homeschooling, gue langsung ajarin anak gue, dan gue set schedule jam 8 sampai jam 9, gue ajarin anak gue. Jadi anak gue ada 2, yang kecil udah berhenti sekolah, karena gue nggak mau bayar duitnya. Bocuan. Rugi. Jadi sekarang dia belajar di rumah, lu jadi gurunya lah. Yes, exactly. Gue bisa atau enggak? Nggak tahu. Ya, maksudnya gue udah research cuma 2 hari, habis itu langsung gue praktekin. Karena orang ini kebanyakan mikir kan, kalau gue mikirnya intens 2 hari. Gue just decide and execute lah, basically lah ya. Iya, jadi kayak itu gue research tuh, mana harga apa dan lain-lain, udah gitu ngomong sama ini, begitu gue udah ngomong, kasih deadline memutuskan execute. Habis itu gue nggak look back lagi. Jadi gue nggak kayak, oh is it the right material, oh is it the right approach. Ya, gue memutuskan anak gue berhenti sekolah 2 hari. Gue lihat hari pertama nggak bisa, gue kasih masukan gurunya, besok kayak gitu lagi, gue stop sekolah. Karena ya, I wish one day is 48 hours, but I only have 24 hours gitu. Jadi jangan lama-lama gitu kan. Nah sama misalnya gini, habis itu by the way gue masih ini apa, COVID kan, bingung cari aktivitas bla 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 gitu kan. Gue ada balkoni di rumah baru gitu kan, baru pindah rumah tahun lalu, ada balkoni. Gue pengen belajar apa ya, orang lain pada sepeda-sepedaan gitu kan, tapi istri gue hygiene freak. Jadi keluar rumah gue mesti mandi bla bla bla, makanya tadi gue telat mandi dulu gitu kan. Jadi baju sekali pakai langsung buang, bukan buang apa, langsung cuci. Iya cuci. Gitu. Jadi yang lain pada beli Brompton yang mahal-mahal itu, gue nggak ada sepeda, nggak demen gue. Gitu. Jadi gue beli apa? Di balkon ngapain? Ini tuh. Ngapain itu bro? Apaan tuh? Teropong. Lihatin apaan lu? Teropong bintang. Teropong? Iya. Emang ada bintang? Ada, iya kan? Ya udah teropong bintang. Gue belilah teropong bintang. Nah, ini salah satu contoh yang gagal. Maksudnya tadi yang homeschooling contoh yang berhasil lah ya gitu. Tapi maksudnya regardless approach gue sama. Gue teropong bintang. Ya udah, gue beli keker dulu yang murah gitu. Gue lihat, gue coba build habit malam-malam. Gue lihat, enjoy nggak ya? Enjoy tuh Arcturus, lihat bintang ini, bintang itu. Terus ada softwarenya, oke. Terus akhirnya gue belilah itu teropong. Itu lumayan bagusan gitu. Jadi maksudnya nggak mahal banget, tapi juga bukan yang murah gitu kan. Lu ada ini dong, lu ada 2 aktivitas lagi yang gua tahu, tapi lu belum share tuh. Problem solving with Wenas sama hipnoterapi tuh bro. Itu juga kegiatan-kegiatan di luar ini tuh. Iya. Tapi maksudnya juga tuh. Yang teropong ini kan gue kasih contoh yang gagal. Maksudnya gue udah serius memutuskan, gue beli, tapi bukan berarti semuanya gue tekunin juga. Jadi ini contoh, gue cuma tahan 1 bulan. Habis itu bosan? Bukan bosan. Ya, sekarang bosan. Tapi sebelum bosan, itu a series of cloudy sky. Nyebelin kan? Nggak ada bisa dilihat. Jamnya lihat bintang gitu. Keluarlah bawa ini, berat-berat gitu kan. Gila, kagak kelihatan apa-apa. Masuk lagi. Besok gitu lagi. Begitu 3 hari berturut-turut, gue dari ritmenya udah hilang. Akhirnya iya, jadi maksudnya, tapi sama, 2 hari gue memutuskan beli teropong atau enggak, mau beli teropong yang seberapa mahal gitu kan. Jadi research semua merek apa dan lain-lain, beli dari mana, putusin, beli. Ternyata yang ini gagal. Ya sudah, ya gimana. Oke, thank you banget Wenas hari ini udah sharing-sharing sama kita di episode namanya Jetok. Buat kalian semua, tadi ya pesan-pesannya dari Wenas, kurangin bapernya, banyakin belajarnya ya. Oke, untuk semuanya jangan lupa untuk subscribe kita
like, comment juga di YouTube Jetok Podcast, dan juga bisa follow kita di Spotify dan juga di Anchor. Jangan lupa juga untuk Instagram kita di @jetok.podcast. Thank you semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.